warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimala Putri dengan NIM 2522086. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi UTS saya tentang jaringan nirkabel. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu tentang konsep umum jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah sebuah teknologi yang mampu menciptakan koneksi antar perangkat tanpa harus menggunakan kabel. Di era teknologi seperti saat ini, hampir semua perangkat mendukung jaringan nirkabel seperti radio, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Bisa kita bayangkan betapa repotnya nanti jika di daerah di luar sana, di kota-kota besar, tidak adanya terhubung antara berkomunikasi apabila tidak adanya jaring nirkabel. Banyak yang beranggapan bahwa jaringan nirkabel hanya terbatas pada wifi saja, sementara jaringan nirkabel itu sangat luas pengertiannya. Lalu apa sih sebenarnya jaringan nirkabel itu? Jadi jaringan nirkabel itu adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat saling berkomunikasi dan bertukar data tanpa menggunakan kabel fisik. Artinya, dengan menggunakan jaringan nirkabel, kita bisa saling terhubung meskipun dari jarak jauh dari router. Jaringan nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared untuk proses pengiriman data antar perangkat. Secara sederhananya, jaringan nirkabel atau wireless network adalah teknologi yang memungkinkan perangkat saling terhubung dan bertukar informasi tanpa menggunakan kabel. Jaringan ini mengandalkan gelombang elektromagnetik seperti media transmisi data seperti penggelombangan radio, penggelombangan mikro, atau inframerah. Kita bisa memisalkan jaringan nirkabel seperti suara. Bayangkan ada dua orang yang sedang bercerita. Mereka tidak menggunakan kabel kan? Mereka bisa menggunakan udara sebagai media untuk menyampaikan suara. Nah, jadi jaringan nirkabel itu seperti itulah prinsip serupa kerjanya. Gelombang elektromagnetiklah yang mengirimkan data melalui udara atau ruangan terbuka. Nah, selain itu jarak yang bisa dijangkau menggunakan jaringan nirkabel pun beragam. Ada yang hanya jangkauan jarak dekat dan ada juga jangkauan jarak jauh. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi jangkauan, di antaranya yaitu yang pertama, jenis gelombang elektromagnetik yang digunakan, kekuatan pemancar, adanya penghalang fisik seperti tembok, gedung, dan lain-lain, dan interferensi dari perangkat elektromagnetik lainnya. Apabila kita belum mengetahui, mungkin sebenarnya kita memiliki sesuatu barang yang sudah memiliki teknologi jaringan nirkabel, yakninya seperti handphone, yang mana di dalamnya itu telah menggunakan wifi dan juga bluetooth. Bila dibandingkan dengan jaringan kabel seperti komputer yang harus menggunakan kabel ketika kita ingin menghidupkan internetnya, mungkin itu terlalu repot untuk kita membawanya kemana-mana. Nah, di sini juga ada cara kerja jaringan nirkabel. Gimana sih cara kerja jaringan nirkabel ini? Jaringan nirkabel ini, khususnya wifi, bekerja dengan menggunakan gelombang radio untuk mengirim dan menerima data antara perangkat tanpa menggunakan kabel. Sebenarnya begini, ketika kita ingin mengakses internet atau mengirim data dari perangkat kita seperti laptop, HP, tablet, data tersebut seperti terlebih dahulu dikirimkan ke router nirkabel. Perangkat kita menggunakan wireless adapter atau wireless LAN untuk mengubah data digital menjadi radio sinyal. Radio sinyal ini kemudian dipancarkan melalui antena yang ada pada perangkat. Sedangkan router nirkabel ini yang dilengkapi dengan access point memiliki antena yang menerima sinyal radio yang dikirim oleh perangkat kita.
Router nirkabel kemudian mengubah sinyal radio tersebut kembali menjadi data digital. Jika data diajukan untuk internet, maka router akan meneruskannya melalui koneksi broadband seperti DSL, kabel atau fiber optik ke Internet Service Provider atau ISP. Jika data ditunjukkan untuk perangkat lain dalam jaringan lokal, maka router akan meneruskannya ke perangkat tujuan, baik secara nirkabel maupun melalui kabel jika perangkat tujuan terhubung dengan kabel. Ketika ada yang masuk dari internet, misalnya akses saat kita memuat halaman web, data tersebut akan dikirim dari server web ke ISP kita, kemudian ke router nirkabel kita. Jika data berasal dari perangkat lain di jaringan lokal, data tersebut akan langsung dikirim ke router, dan router nirkabel mengubah data digital dari internet atau perangkat lainnya menjadi sinyal radio. Dan sinyal radio ini kemudian dipancarkan melalui antena pada router. Sedangkan wireless LAN card pada perangkat kita menerima sinyal radio tersebut, kemudian mengubah sinyal radio kembali menjadi data digital yang bisa dipilih oleh perangkat kita. Proses di atas terjadi secara berulang dan sangat cepat. Pertukaran data pun menjadi lancar dan hampir tepat tanpa jeda yang terlihat. Di sini ada juga manfaat dari jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Ini adalah manfaat yang paling utama. Kita bisa terhubung ke internet dan mengakses data dari mana saja dalam jangkauan jaringan tanpa terkait oleh kabel. Kita juga bisa dengan bebas bergerak di sekitar rumah, kantor, tempat umum sambil terhubung ke internet. Yang kedua yaitu instalasinya mudah. Kita tidak perlu menarik kabel ke seluruh ruangan atau bangunan. Instalasi pun lebih mudah, cepat, dan rapi. Sangat ideal lah untuk bangunan tua atau tempat yang sudah tanpa kabel. Yang ketiga yaitu mudah menambahkan perangkat baru. Menambahkan perangkat baru ke jaringan nirkabel sangat mudah. Cukup menghubungkan ke CCID dan masukkan ke password jika ada. Perangkat bisa dengan mudah dipindahkan ke lokasi lain dan jangkauan jaringan tanpa perlu instalasi ulang. Jangkauan jaringan nirkabel juga bisa diperluas dengan menambahkan access point atau repeater. Berbeda dengan jaringan kabel yang harus membutuhkan kabel tanpa untuk memerlukan jaringan yang mana membutuhkan biaya tambahan yang lebih besar. Yang keempat ada juga keamanan. Jaringan nirkabel mengalami kemajuan yang pesat khususnya dalam hal keamanan. Pasalnya pada jaringan sudah dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang cukup kuat. Di sini juga ada juga kelebihan jaringan nirkabel. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa jaringan nirkabel membuat banyak kelebihan kepada pengguna. Sepertinya yang pertama yaitu lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki ketika mengalami gangguan. Ada juga tidak membutuhkan peralatan kabel yang mahal. Yang ketiga yaitu biaya maintenance lebih terjangkau. Yang keempat, dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Yang kelima yaitu tidak membutuhkan tempat yang luas. Yang keenam, kecepatan transfer stabil, mesti tanpa kabel. Kekurangannya ada juga kekurangannya. Yang pertama yaitu biaya pengembangannya mahal walaupun lebih mudah dilakukan. Dan yang kedua, cuaca sangat berpengaruh kepada jaringan nirkabel sehingga tak jarang ditemukan ketika hujan dan petir jaringan akan mengalami gangguan. Yang ketiga yaitu keamanan yang tidak sekuat jaringan nirkabel. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu tentang penjelasan perangkat keras
perangkat keras jaringan nirkabel. Ada beberapa perangkat keras jaringan nirkabel, yaitu yang pertama access point atau AP. Access point ini adalah perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, tablet untuk terhubung ke jaringan kabel seperti LAN atau internet. Access point ini berfungsi sebagai pemancar sinyal Wi-Fi. Biasanya AP ini terhubung ke jaringan kabel melalui kabel Ethernet. Setelah itu, AP mengubah koneksi kabel tersebut menjadi sinyal nirkabel yang bisa digunakan oleh perangkat di sekitar kita seperti laptop, HP, dan tablet tadi. Dalam jaringan berskala besar seperti universitas, perkantoran, rumah sakit, dan satu router saja tidak cukup, maka AP dipasang di berbagai titik untuk memperluas dan meratakan jangkauan jaringan Wi-Fi agar seluruh area gedung tersebut mendapatkan sinyal yang stabil. Contohnya seperti di sebuah kampus atau sekolah besar seperti SMA atau universitas. Di setiap gedung kan memiliki beberapa akses point. Biasanya satu lantai itu satu akses point yang bisa menyebarkan jaringan Wi-Fi yang secara merata supaya tidak adanya gangguan. Yang kedua ada wireless router. Yang kedua yaitu wireless router. Wireless router ini adalah perangkat multifungsi yang menyediakan akses internet ke berbagai perangkat secara nirkabel, sekaligus mengatur lalu lintas data antar perangkat. Wireless router ini menggabungkan beberapa fungsi sekaligus seperti routing, mengarahkan lalu lintas data antara jaringan lokal dan internet. Ada juga access point, memancarkan sinyal Wi-Fi. Ada juga WLAN, melindungi jaringan dari ancaman luar. Kadang juga berfungsi sebagai modem. Router menerima sinyal internet dari modem, biasanya level kabel dari ISP, lalu membaginya ke berbagai perangkat baik secara kabel maupun nirkabel seperti Wi-Fi. Contoh dari penggunaannya yaitu sepertinya di rumah-rumah kita bisa menggunakan wireless router di penyediaan layanan internet seperti IndiHome, Biznet, dan yang lain-lain. Perangkat ini biasanya diletakkan di ruang tengah agar sinyal Wi-Fi tersebut bisa menyebar ke seluruh ruangan di ruangan kita. Yang ketiga yaitu wireless network interface card, atau bisa disingkat dengan WNIC. Memungkinkan perangkat komputer, laptop, printer, dan lain-lainnya untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Bisa juga terbentuk internet maupun internal. WNIC bisa berbentuk internal maupun eksternal. Internal itu sudah tertanam di dalam perangkat seperti Wi-Fi card pada laptop atau smartphone kita. Kalau eksternalnya berbentuk USB atau card yang bisa dipasang ke perangkat seperti PC. Perangkat ini menanggapi sinyal Wi-Fi dari router atau access point dan mengirim atau menerima data dari jaringan. Contohnya itu di laboratorium komputer sekolah misal. Beberapa komputer desktop atau PC mungkin tidak memiliki Wi-Fi bawaan. Maka digunakanlah WNIC eksternal berupa USB Wi-Fi agar PC bisa terhubung ke jaringan Wi-Fi. Ada juga yang keempat yaitu antena Wi-Fi. Antena Wi-Fi ini berfungsi untuk memperkuat dan memperluas sinyal Wi-Fi dengan memancarkan dan menerima gelombang radio.
Antena Wi-Fi ini membantu mengarahkan dan meningkatkan jangkauan sinyal. Terdapat dua jenis utama, yaitu yang pertama omnidirectional. Ini memancarkan sinyal ke segala arah yang cocok untuk penggunaan di rumah atau di ruang terbuka. Yang kedua yaitu directional, yaitu memfokuskan sinyal ke suatu arah, cocok untuk menghubungkan dua lokasi yang berjauhan, misalnya antar gedung. Antena bisa terpasang di router, di access point, atau perangkat eksternal seperti booster atau repeater. Contohnya itu di sekolah misal atau di kantor. Teknisi jaringan bisa memasang antena direksional untuk menghubungkan gedung A dengan gedung B tanpa menggunakan kabel panjang. Ada juga contohnya misal di rumah, ada router dengan antena. Omnidirectional inilah yang bisa diputar arahnya untuk mendapatkan sinyal lebih baik ke kamar-kamar tertentu. Yang kelima yaitu repeater. Repeater ini memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi ke area yang sebelumnya lemah atau tidak terjangkau. Jadi repeater ini menangkap sinyal dari router atau access point, lalu memperluasnya dan menyebarkannya kembali dengan begitu ke area-area rumah atau gedung-gedung yang jangkauannya jauh dari router utama, tetapi bisa mendapatkan sinyal Wi-Fi yang cukup kuat. Contohnya itu misal di rumah bertingkat, sinyal dari router di lantai satunya mungkin tidak kuat menjangkau ke lantai 2, maka dipasanglah repeater di tangga yang lantai 2-nya agar ruangan lantai 2-nya tuh mendapatkan Wi-Fi. Ada yang keenam yaitu wireless break. Wireless break ini menghubungkan dua jaringan kabel atau LAN secara nirkabel, seolah-olah menjadi satu jaringan. Maksudnya tuh wireless break ini sangat berguna jika dua lokasi terpisah dan tidak memungkinkan untuk menarik kabel jaringan yang cukup panjang atau jaraknya jarak jauh. Dengan break jaringan LAN di dua lokasi bisa saling terhubung dan bertukar data secara efisien melalui koneksi nirkabel. Contohnya itu seperti di kampus, misalnya ada dua gedung terpisah, misalnya gedung A dan gedung B. Administrator jaringan bisa menggunakan wireless break ini untuk menghubungkan dua LAN tanpa harus menarik kabel panjang di ruangan tersebut. Yang ketujuh ada modem. Yang ketujuh yaitu modem. Modem ini berfungsi untuk mengubah jaringan dari penyedia layanan internet atau ISP menjadi sinyal digital yang bisa digunakan oleh jaringan lokal. Bisa jelaskan selagi, modem ini adalah pintu masuk ke internet. Ia menerima sinyal dari ISP lewat kabel telepon, fiber optik, atau sinyal seluler, mengubahnya menjadi sinyal digital dan mengirimnya ke router. Beberapa modem-modem sudah termasuk router di dalamnya. Ini disebut modem router. Contohnya itu seperti di rumah kita, misal kita biasanya mendapatkan modem dari penyedia internet seperti IndiHome atau yang lainnya. Modem ini bisa berdiri sendiri atau sekaligus menjadi router. Ada juga contohnya misalnya di kantor, modem menerima koneksi dari ISP lalu disambungkan ke router yang membagi internet ke seluruh ruangan kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang konsep umum WPAN. WPAN atau bisa disebut dengan Wireless Personal Area Network adalah jenis jaringan nirkabel yang dirancang untuk menghubungkan perangkat-perangkat elektronik secara lokal di sekitar individu atau pengguna.
Weapon ini memungkinkan transfer data dan komunikasi antara berbagai perangkat seperti telepon, komputer, kabel, dan perangkat-perangkat seperti smartphone dan perangkat handset. Jadi secara sederhananya itu wireless personal area network ini atau weapon ini adalah jaringan nirkabel jarak dekat yang menghubungkan beberapa perangkat elektronik milik satu orang tanpa menggunakan kabel. Jaringan ini biasanya bekerja dalam radius beberapa meter dan digunakan agar perangkat bisa saling berkomunikasi atau bertukar data secara cepat. Contohnya itu ketika kamu menghubungkan handphone ke earphone wireless atau earphone Bluetooth untuk mendengarkan musik, atau menghubungkan smartphone ke headphone agar bisa menerima notifikasi, atau menghubungkan smartwatch ke handphone agar bisa menerima notifikasi dan hal lainnya. Ini adalah contoh penggunaan weapon, dan semua perangkat tersebut terhubung secara nirkabel di sekitaran tubuh kita. Dan bisa juga kita analogikan seperti weapon ini seperti tas pribadi kita yang membawa barang-barang elektronik. Bayangkan kamu punya tas pribadi kan, yang selalu kamu bawa kemana-mana, di mana di dalam tas tersebut ada beberapa barang-barang seperti handphone, smartwatch, handset wireless, atau tablet. Semua barang-barang tersebut di dalam tas kamu itu saling berbicara dan bertukar informasi karena mereka berada di dalam satu tempat yang sama di dekat kamu atau di dalam tas pribadi kamu. Nah, itulah itulah yang disebut dengan weapon. Ia menjadi ruang kecil tempat semua perangkat elektronik kamu bisa terhubung secara nirkabel hanya dalam jarak yang dekat. Mereka tidak perlu kabel karena mereka semua berada dalam satu ruangan, yaitu tas kamu. Itu yang disebut dengan istilah lain dari weapon. Weapon ini memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakan dari beberapa jenis-jenis nirkabel lainnya. Seperti yang pertama yaitu jangkauan terbatas, dayanya rendah, komunikasi tanpa kabel, dan frekuensi radius. Frekuensi radius weapon menggunakan frekuensi radius untuk mengirimkan dan menerima sinyal dalam proses komunikasi. Frekuensi radiusnya ini pada umumnya tuh digunakan adalah 2,4 GHz dan 5 GHz. Ada beberapa teknologi yang digunakan dalam weapon, yaitu yang pertama yaitu Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi weapon yang paling umum dan banyak digunakan saat ini. Bluetooth memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti telepon seluler, headphone, speaker, dan printer. Ada juga Zigbee. Zigbee ini adalah teknologi weapon yang dirancang khusus untuk aplikasi konektivitas dalam lingkungan yang terdistribusi seperti rumah pintar dan bangunan komersial. Dan ada juga UAV. Ini adalah teknologi weapon yang menggunakan spektrum frekuensi yang sangat lebar untuk mentransfer data dengan kecepatannya yang tinggi. Penggunaan weapon memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, keuntungannya yang bagi pengguna seperti memudahkan pengguna. Weapon memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat-perangkat dan mudah dan cepat tanpa menggunakan kabel. Ada juga probabilitas. Koneksi nirkabel dalam weapon memungkinkan probabilitas perangkat pengguna bisa menggerakkan perangkat-perangkat mereka tanpa khawatir kehilangan koneksi.
Yang ketiga yaitu skalabilitas. WPAN dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan perangkat-perangkat baru ke dalam jaringan pengguna. Bisa menghubungkan lebih banyak perangkat sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat yaitu konsumsi dayanya rendah. Maksudnya ini WPAN menggunakan daya rendah dalam proses komunikasinya. Hal ini memungkinkan penggunaan baterai yang lebih lama pada perangkat-perangkat WPAN dan minimal konsumsi daya secara keseluruhan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang konsep umum WLAN. WLAN atau bisa disebut dengan wireless lokasi area network adalah salah satu jenis jaringan lokal yang bekerja mentransmisikan atau menyalurkan data dengan menggunakan gelombang radio. Istimewanya, WLAN merupakan jaringan yang menghubungkan suatu perangkat ke jaringan pengguna lainnya di area sekitarnya secara nirkabel. Oleh karena itu, WLAN sering juga disebut jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Jaringan ini menggunakan frekuensi radius transceiver dua arah untuk koneksi, transmisi data maupun titik aksesnya. Transceiver dua arah tersebut bekerja di 2,4 GHz sehingga 5 GHz-nya untuk perangkatnya kebanyakan menggunakan kualifikasi Wi-Fi IEEE 802.11b dan akomodasi IEEE 802.11g dan level keamanan yang diberikan seperti WEP atau WAP. WLAN yang merupakan sebuah komunikasi atau transmisi data yang fleksibel, dapat menjadi tambahan atau alternatif dari jaringan LAN yang menggunakan kabel. Memiliki kemampuan jangkauan jaringan yang dapat mencapai jarak 100 meter. Hal ini membuat WLAN lebih banyak digunakan di berbagai jaringan dibandingkan dengan WPAN. Salah satu contoh penerapan WLAN yang sudah banyak dikenal yaitu Wi-Fi. Tentunya Wi-Fi saat ini sudah dapat ditemui di berbagai tempat umum, seperti di sekolah, di restoran, perkantoran, taman, dan yang lain. Bahkan sudah banyak juga rumah atau tempat pribadi yang menggunakan untuk kemudahan mengakses internet. Dengan adanya Wi-Fi, mengakses internet menjadi lebih mudah, praktis, dan fleksibel. Ini merupakan sebuah bukti bahwa teknologi WLAN ini berperan sangat besar dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang komunikasi. Saat ini banyak orang yang bergantung pada penerapan teknologi WLAN ini. WLAN ini bisa kita analogikan seperti jaringan air di sebuah rumah. Membayangkan kamu tinggal di sebuah rumah yang memiliki sumber pusat air seperti pompa air. Air dari sumber ini dialirkan ke seluruh ruangan di rumah kamu, seperti dapur, kamar mandi, dan taman melalui pipa-pipa saluran tersebut. Semua orang di rumah kamu bisa menikmati air tersebut di titik yang berbeda. Nah, WLAN ini bekerja seperti itu. WLAN adalah jaringan nirkabel di area lokasi seperti rumah, sekolah, atau kantor yang mengalirkan internet dari satu sumber, yaitu router dan access point, ke berbagai perangkat seperti laptop, handphone, smart TV, dan yang lain-lainnya tanpa kabel. Selama perangkat masih berada dalam rumah atau jangkauan area WLAN, mereka bisa terhubung dengan menggunakan internet bersama.
Untuk membangun jaringan WLAN ini ada beberapa komponen seperti desktop atau mobilan PC. Yang kedua yaitu access point, yang ketiga yaitu WLAN interface, yang keempat yaitu antena. Kelebihan WLAN ini yaitu mendukung mobilitas yang tinggi sehingga memungkinkan pengguna jaringan WLAN dapat mengakses informasi di mana saja, tidak perlu berada di suatu tempat yang tanpa ada jaringan. Sedangkan kekurangannya yaitu minimnya keamanan dan juga kerahasiaan sehingga memungkinkan orang lain dapat mengakses data tersebut secara ilegal. Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang keamanan WLAN. Keamanan WLAN ini adalah serangkaian mekanisme, kebijakan, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi jaringan Wi-Fi dari akses-akses yang tidak sah atau dari pencurian data, serangan cyber, dan gangguan layanan. Karena WLAN bersifat nirkabel dan data dikirim lewat udara sehingga lebih rentan terkena interfeksi atau penyusup dibandingkan jaringan kabel. Ada juga komponen dari keamanan WLAN ini ada yaitu pertama enkripsi, melindungi data dengan cara mengacak isi pesan teknologi yang umum, yaitu menggunakan WEP, lama kurang aman. Ada juga WAP atau WAPA atau WAPA2 lebih aman, sedangkan WAPA3 terbaru dan yang paling aman. Yang kedua yaitu authentication atau autentifikasi, memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses jaringan tersebut. Contohnya yaitu CCID atau password. Yang ketiga yaitu firewall, mencegah lalu lintasnya yang ketiga yaitu firewall. Ini mencegah lalu lintas bahaya masuk ke dalam jaringan WLAN. Yang keempat yaitu intervention detection atau prevention system, mendeteksi dan mencegah serangan terhadap jaringan. Yang kelima yaitu access control, yang dimana mengatur siapa saja yang bisa mengakses jaringan dan sumber dayanya. Yang keenam yaitu VPN. VPN ini fitur private network, dimana mengamankan koneksi pengguna di jaringan Wi-Fi publik. Tujuan dari keamanan WLAN ini yang pertama yaitu melindungi kerahasiaan data, yang kedua yaitu menjaga integritas data, yang ketiga yaitu menjamin ketersediaan jaringan, yang keempat yaitu mencegah penyusup masuk ke jaringan. Ada juga manfaat dari keamanan WLAN ini, yang pertama yaitu koneksinya aman meskipun melalui media udara, yang kedua yaitu privat pengguna terjaga, yang ketiga terhindar dari penyedapan dan serangan, yang keempat keamanan data sensitif organisasi, yang kelima pengguna Wi-Fi publik jadi lebih tenang. Ada juga fungsi keamanan WLAN ini, yang pertama yaitu mengamankan komunikasi antar perangkat, yang kedua yaitu mendeteksi dan mencegah akses ilegal, yang ketiga yaitu melindungi data selama transmisi, yang keempat memonitor aktivitas mencurigakan dari dalam jaringan. Yang kelima yaitu menetapkan kebijakan pengguna Wi-Fi yang aman. Bisa kamu bayangkan kamu lagi nongkrong di kafe dan pakai Wi-Fi gratis. Kalau Wi-Fi-nya tidak kamu kasih password dan nggak diamankan, itu akan bisa dibobol orang. Sama kayak kamu lagi ngobrol pakai speaker di tempat umum, semua orang bisa mendengar, bahkan nyuri informasi pribadi kamu. Nah, enkripsi Wi-Fi itu kayak kamu mau ngobrol sambil bisik-bisik pakai bahasa kode atau bahasa isyarat. Jadi meskipun ada yang mendengar, mereka nggak ngerti maksud kamu.
Nah, WPA3 tuh kayak kunci rahasia yang paling canggih yang cuma kamu dan server cafe yang tahu cara membukanya. Seperti itu. Sekian dari saya. Cukup sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.